Selamat bergabung di channel kebanggaan kita, Polisi of Polisi. Melalui media ini, kita menyajikan tayangan berbagai informasi tentang polisi yang bersifat sensitif, namun dibahas secara objektif dan edukatif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa yang kami banggakan. Selamat sore Mas Haryanto, Mas Bekto. Selamat sore. Apa kabar? Sehat-sehat nih Mas? Alhamdulillah sehat-sehat. Terima kasih. Kita masih melanjutkan pembicaraan kita, diskusi kita tentang perkembangan kasus Duren 3. Mas Haryanto mengatakan sinetron Duren 3. Itu Mas ya? Ya, Kemarin kita sudah mengikuti pemeriksaan Bu Putri walaupun tidak tuntas, belum tuntas. Tentunya ini mengundang berbagai pertanyaan dari para pemirsa terutama. Pertanyaan yang sangat banyak disampaikan pemirsa adalah kenapa Bu Putri ini belum ditahan? Sudah diperiksa berulang kali, bahkan sudah empat kali walaupun belum tuntas, sudah ditetapkan pasalnya, ya, sudah dinyatakan tersangka, tapi belum ditahan. Kenapa Mas Bekto? Makasih Bang Aritonang. Dalam pemeriksaan oleh penyidik kepada siapapun tersangka, termasuk kepada Putri, itu prosedurnya harus diperiksa dulu. Apakah tersangka itu dalam keadaan sehat atau tidak? Ini harus dipahami. Jadi kalau nanti ngaku sakit, itu yang menentukan sakit itu dokter, bukan tersangka, ya, bukan penasihat hukum tersangka dan sebagainya. Jadi itu harus dalam keadaan sehat. Yang harus kita ketahui bahwa Putri itu sudah diperiksa sebagai tersangka, bukan sebagai saksi. Jadi berbeda, pemeriksaan sebagai tersangka dan sebagai saksi itu berbeda. Kemudian diberitakan, disangkakan Putri itu terlibat pasal 340 KUHP, pembunuhan yang direncanakan. Artinya penyidik ini sudah punya bukti-bukti bahwa Putri ini terlibat di dalam perencanaan pembunuhan. Ini penyidik harus sudah yakin betul ini bahwa Putri dianggap sebagai ikut terlibat di dalam perencanaan pembunuhan, di mana unsur-unsur dari perencanaan pembunuhan itu harus ada waktu untuk merencanakan pembunuhan. Yang kedua, bahwa ada mengakibatkan orang meninggal karena pembunuhan, ya, mengakibatkan orang meninggal. Jadi unsur pokok ini harus dipenuhi oleh penyidik. Itu kira-kira jawaban saya pertama, mengapa Putri, ya, istrinya Pak Sambo itu diperiksa sebagai tersangka dan kemudian sangkaannya pasal 340 atau pembunuhan yang direncanakan. Ya. Bagaimana Mas Haryanto? Silakan Mas. Yang mana nih? Untuk pertanyaan yang masing-masing sudah disimpulkan diperiksa sebagai tersangka. Oke. Ya, gitu kan? Ya, itu kan dulu waktu itu pengumuman daripada tim khusus, ya. Terakhir itu ketika menetapkan Ibu Putri itu sebagai tersangka, kan di situ sudah jelas itu bahwa kita sudah mempunyai bukti awal yang cukup. CCTV yang dulu hilang katanya ketemu lagi, kan gitu kan. Kemudian dari keterangan para saksi-saksi bahwa ibu itu ada di tempat kejadian. Jadi kira-kira penyidik sudah mempunyai bahan yang cukup, artinya apa? Ibu itu sudah berada di TKP sebelum dan ketika dan sampai sesudah itu ada di TKP. Kemudian ada rekaman bukti elektronik dan kemudian juga ada keterangan daripada saksi yang menyebutkan bahwa ibu ada di tempat, mungkin gitu ya, karena waktu itu kan nggak disebutkan dengan jelas gitu. Tapi yang jelas penyidik pasti akan bisa menentukan itu tersangka itu minimal ada 2 alat bukti.
Ya. Gitu. Jadi untuk keterangan tambahan bahwa ibu itu jadi tersangka, pasti nanti kan juga akan diperiksa gitu kan. Tetapi tanpa ada keterangan daripada ibu itu pun, dulu kan disampaikan itu. Ya. Ibu itu kita panggil nggak datang, tapi tanpa keterangan dia kita sudah cukup bukti untuk menetapkan dia sebagai pasal ikut di dalam perencanaan itu. Ya sudah. Dan menurut hemat saya ya, itu ibu itu mau diperiksa mau enggak tidak problem karena penyidik sudah punya alat bukti yang cukup sehingga keterangan daripada tersangka itu kan nanti yang dipakai nanti kan yang di pengadilan gitu. Jadi Ya. seandainya dia nggak diperiksa pun sudah cukup nggak masalah. Gitu. Itu kira-kira saya yakin ya bahwa polisi tidak gegabah ya menentukan itu sebagai tersangka karena itu sudah cukup ya udah tetapkan sebagai tersangka di dalam 340 ini. Nah, tinggal nanti dibuktikan nanti di pengadilan apakah polisi itu benar atau mengada-ada nanti akan dicek dulu oleh jaksa dan nanti di pengadilan. Kira-kira itu. Oke, baik, terima kasih Mas. Jadi dari apa yang Mas berdua ini sampaikan, pemeriksaan Bu Putri itu bukan merupakan satu syarat mutlak untuk ditetapkan tersangka. Ya. Walaupun belum, sudah bisa kalau penyidik sudah Cukup alat buktinya, alat bukti, dia boleh. dua Bisa aja. alat bukti yang cukup. Kira-kira dalam kasus ini bisa enggak kita mereka-reka lah ya? Alat bukti apa yang dikatakan sudah cukup itu? Sementara Bu Putri ini belum diperiksa nih. Kalau Mas menurut pendapat saya, ya, ini yang ada di rumah di Duren 3 itu kan ada beberapa. Ya, Di samping Pak Sambo sendiri, ada Barada Eliezer, Barada E, ya. saksi lah gitu ya. Iya, dia tersangka tapi dia bisa diperiksa sebagai Iya. saksi. Saksi ya. untuk Pak Sambo. Kemudian ada siapa itu Brigadir R, RR, ada Ma'ruf, kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf dan sebagainya. Paling tidak penyidik itu sudah punya bahan kesaksian dari orang-orang yang ada di rumah Duren 3 itu. Itu yang pertama. Saya menduga yang lain adalah dengan ditemukannya rekaman, ya, rekaman CCTV yang Mas Ernto sudah sebutkan tadi, yang dulu sempat disembunyikan katanya rusak padahal ada dan sebagainya, itu menunjukkan ya bahwa benar ini Putri pada sebelum kejadian, pada saat kejadian dan setelah kejadian menunjukkan bahwa dia ada di situ. Ya, jadi dengan keterangan-keterangan para saksi dan sebagainya dikaitkan dengan bukti elektronik, barangkali juga ada bukti elektronik yang lain, nanti ada sidik jari, nanti ada DNA dan sebagainya, itu sangat memungkinkan penyidik punya keyakinan, ya, punya keyakinan minimal punya 2 alat bukti yang cukup, jadi cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka. Ya, saya tertarik kesimpulan yang disampaikan di Pidum itu, bahwa patut diyakini Bu Putri ada di tempat itu pada saat peristiwa. Tapi ada saja kan tidak cukup kan Mas? Mas Arianto gimana? Iya. Dia ada Ya, di tempat itu. ini kan yang dibuktikan adalah Ibu Putri itu kan terlibat dalam 340 ya. Ya, 340 itu berarti kan ikut merencanakan kan gitu ya, kan. Jadi saya kira kalau dari urean dari Dirpidum ataupun tim khusus yang menyatakan itu kan banyak sekali yang mendukung untuk menyatakan bahwa itu sebagai patut tersangka dan ikut di dalam perencanaan. Contoh lagi itu pengakuan daripada Barada E ya, yang kenapa kok kemudian pengakuannya berubah? Kan waktu itu kan dia ngomong tembak menembak ya, tapi setelah dijadikan tersangka Pak Kapolri sendiri mengatakan kan ditanya oleh Pak Kapolri sendiri langsung dan kemudian dia berubah kan keterangannya. Keterangannya tadinya tembak menembak kemudian enggak, ternyata dialah yang menembak di bawah tekanan di Pak Sambo. Nah, kenapa? Ya karena dulu dia dijanjikan akan di SP3 kasusnya itu. Kan gitu kan. Kasus yang tembak menembak itu akan dijadikan SP3, dia akan kasih imbalan 1 miliar gitu. Kemudian kepada yang 2 itu 500. Tapi ternyata kan nggak di SP3. Nah, akhirnya kan dia berubah jadinya. Oh enggak, saya ternyata tidak tembak menembak, tapi waktu itu saya dipancam oleh Pak Sambo tembak seperti yang diceritakan oleh pengacara yang gondrong itu. Jadi kira-kira cukup bukti bahwa ibu itu paling tidak ya, walaupun tidak ikut merencanakan, tapi dia tahulah itu akan terjadi dan dia membiarkan gitu dan dia juga membantu
untuk proses selanjutnya. Kira-kira sehingga itu cukup alasan untuk menetapkan dia sebagai ikut di dalam perencanaan itu. Kira-kira itu yang bisa menambah keyakinan penyidik. Jadi kehadiran mereka-mereka yang ada di TKP saat itu bisa diperiksa dalam perannya sebagai tersangka, bisa juga sebagai saksi bagi yang lain. Iya, iya. Betul. Nah, kira-kira terhadap Pak Sambo sebagai tersangka, bagaimana bisa enggak Bu Putri ini sebagai saksi? Ya dia istrinya ini kan. Iya, iya. Kira gimana? Oke. Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tapi yang jelas karena saya ya itu bukan penyidik, jadi tidak tahu dengan pasti. Tapi ada aturan, Bang Aritonang, ya masyarakat supaya tahu bahwa kalau suaminya jadi tersangka, itu istri berhak menolak. KUHP mengatur seperti itu. Kalau nanti istri sebagai tersangka, suami itu berhak untuk menolak. Menolak Itu- dari saksi ya. menolak untuk jadi saksi, ya itu ada aturannya, ya. Jadi tidak bisa serta merta bahwa itu pasti sudah diperiksa dan sebagainya, mungkin diperiksa, tapi bukan ya bisa bukan sebagai saksi dan sebagainya. Jadi itu sangat tergantung dari penyidik, ya. Dalam arti ini penyidik harus menjelaskan bahwa itu diperiksa sebagai saksi untuk Sambo atau tidak dan sebagainya, karena juga kan ada lawyernya pasti dikasih tahu boleh menolak dan sebagainya. Sekali lagi aturan itu ada di dalam undang-undang, jadi sangat memungkinkan kalau Putri juga bisa menolak untuk menjadi saksi kasusnya suaminya Ferdi Sambo, ya. Meski peristiwa pembunuhannya itu satu, Ya. berkas perkara bisa dibuat Bisa. lebih dari satu. Karena apa? Tadi tersangkanya katakanlah ada 4, ya. Kemudian itu bisa dibagi-bagi. Yang ini kapan sebagai tersangka, kapan sebagai saksi. Kalau bahasa polisi itu di splitsing, Ya. katanya gitu. Bahasa Belanda itu splitsing. Gitu Bang Aritonang. Ya. Mas Arianto tadi berhak, bukan wajib ya menolak ya. Ya. Nah, Tidak. bagaimana dia kalau ingin menjadi saksi meringankan suaminya? Gimana Pak? Itu bagaimana penyidik menanggapi, oh saya mau jadi saksi, tapi keterangannya sebagian besar atau ditujukan semata-mata untuk meringankan suaminya? Saya tidak tahu persis ya itu apakah harus boleh atau boleh ditolak atau tidak. Tetapi biasanya kesaksian itu kan nanti kan yang ingin mendatangkan itu hakim. Ya. Kalau dia kurang yakin dengan ini kurang yakin dengan tuduhan bukti-bukti bahwa ini untuk meyakinkan dia pada tuduhan itu, maka hakim biasanya akan menambah dengan saksi-saksi yang lain yang dia butuhkan. Entah itu saksi yang meringankan, entah saksi yang memberatkan. Saya tidak begitu pasti ya mengenai itu. Jadi intinya adalah kesaksian itu pasti akan didatangkan dalam hal nanti suatu saat para hakim masih ragu untuk memutuskan kasus itu. Kira-kira itu yang bisa dipedomani selama ini. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya dari masyarakat, Mas Arianto dan Mas Beto ini ya. Betul, Bu Putri hadir di situ. Hadir bagaimana dia ikut merencanakan? Atau bentuk apa perencanaan, peran dia dalam perencanaan? Kira-kira analisa Mas berdua seperti apa? Mas Arianto. Itu tadi seperti tadi sudah saya singgung ya itu ya. Ibu Putri dituduh ikut serta di dalam 340 ya. Tapi yang jelas menurut saya sih bukan perencana utama lah dia. Perencananya adalah Pak Sambo kan. Karena kan dia yang tersinggung kemudian merasa harkat martabatnya keluarganya diinjak-injak sehingga dia harus membunuh gitu kan. Nah, kemudian ketika dia udah mau membunuh gitu, kan itu disampaikan kepada ibu itu juga kan ketika pulang dari Magelang itu kan gitu. Dan itu peristiwa itu terjadi di depannya ibu itu kan. Karena sampai selesai juga ibu itu ada di situ gitu. Jadi kemungkinan ya ibu itu dianggap merencanakan gini. Ada suatu rencana tapi dia tidak menghalang-halangi. Dia juga mengiyakan kan gitu kan. Kemudian terjadi di depan itu dia juga ada di situ. Dan kemudian yang terakhir setelah itu berlalu kemudian dia menjanjikan mau ngasih yang 501 miliar itu jadi kan ini berarti dia mengetahui itu kejadian itu gitu. Kalau tadinya kan kita kan mengira ya dia itu sebenarnya sebagai korban ya gitu ya dulunya tuh waktu kita, tapi ternyata jadi tersangka juga gitu karena memang ada bukti-bukti yang untuk menguatkan pada dia bahwa dia itu patut diduga ikut merencanakan gitu.
biasanya polisi itu akan selalu memojokkan kepada persangkaan yang paling berat lah itu. Jadi itulah dengan bukti-bukti yang ada itulah maka dia diterapkan menjadi 340 itu. Kalau sementara saya kelihatannya cuma segitu aja. Iya. Gitu. Kalau Betul. oke, ya. Sebelum Mas jawab, coba Mas jelaskan supaya pemirsa kita lebih paham. Karena ini pertanyaan mereka. Iya, iya. Hubungannya 340 itu atau perencanaan itu dikaitkan dengan 55 dan 56 KUHP untuk mengikut sertakan Bu Putri ini seperti apa? Ya, penyidik dalam hari ini dijelaskan oleh Polri, Ya. Kadif Humas, ini Ibu Putri disangkakan pasal primer itu yang utama, Ya. 340 KUHP, subsidiar 338, ya. Kemudian jungto Ya. pasal 55, Ya. jungto pasal 56. Ya. Ini menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Arianto, ya, artinya ini patut dapat diduga Ibu Putri itu ikut di dalam perencanaan Turut pembunuhan, serta, ya. Ntar dulu, atau pembunuhan saja. Ya. Karena subsidiarnya 338. Nanti tinggal mana yang terpenuhi unsurnya di pengadilan. Jungtonya yang penting. Jungtonya pasal 55. Artinya pasal 55 itu bisa turut serta, paling tidak dianggap turut serta, ya, atau pasal 56 itu artinya membantu sehingga tindak pidana itu terjadi. Nanti terserah di pengadilan mana yang terpenuhi, tapi yang jelas primernya pembunuhan direncanakan, yang kedua adalah pembunuhan di mana orang meninggalnya sudah ada, yaitu Brigadir Joshua. Gitu, Bang. Ya, itulah perbincangan-perbincangan di publik ya. Karena banyak yang geram ini kok sampai sekarang sudah dinyatakan turut sebagai perencana pembunuhan tapi masih belum diapa-apakan, artinya dalam arti belum ditahan. Sampai ada yang menuding penyidik itu melindungi nih Bu Putri karena dia keluarga besar Polri. Bagaimana ini kalau terhadap tudingan ini Mas Arianto? Jadi itu ya publik itu ya, apalagi dengan penasihat advokatnya korban itu kan, Ya. dia kan gedek banget ya sama itu karena korbannya adalah Yosua itu kemudian diperlakukan tidak adil sehingga dia dendamnya sangat kesumat kepada ibu itu gitu. Ya. Nah sementara penyidik selama ini ya dia memperlakukan ibu itu sebagai tersangka, tetapi perlu diketahui ya bahwa penahanan itu di dalam penyidikan itu bukan suatu keharusan, hanya bisa dapat. Jadi kalau kita mau menahan seseorang itu mesti ada unsur subjektif dan objektif kan gitu kan. Kalau kita perkirakan bahwa dia itu tidak akan mengulangi perbuatannya, tidak akan menghilangkan barang bukti, tidak akan melarikan diri, maka tidak cukup alasan bagi dia untuk menahan gitu. Tetapi kalau itu diperkirakan ada ya dia walaupun dalam kondisi bagaimana dia bisa akan ditahan gitu. Jadi intinya dalam rangka menahan ini sebetulnya terkandung daripada kepentingan penyidik itu sendiri. Dia tidak bisa mengikuti opini publik bahwa begini itu harus ditahan kemudian karena ikut balas dendam. Karena ini tetap juga pakai praduga tak bersalah ya. Walaupun di dalam lazimnya kalau ada kejahatan yang sudah sangat besar kayak gitu itu, maka kemudian pada yang bersangkutan dilakukan penahanan gitu ya. Jadi intinya adalah bagi penyidik kepentingan menahan itu adalah apabila memang dia mempertimbangkan itu memang perlu ditahan, dan kemudian juga ancaman hukumnya jelas ini yang lebih ya. Kalau dari unsur objektifnya itu sudah memenuhi syarat untuk ditahan bisa gitu. Tapi untuk menerapkan penahanan itu kemarin mungkin saya pikir ya penyidik masih mempertimbangkan bahwa dia tuh masih manageable lah, dia gak kabur lari dan sebagainya. Kemudian dia juga kalau saya dalam perkiraan saya itu ya, perkiraan dia ikut terlibat sama enggak itu ya, itu kurang lebih tidak yakin banget untuk itu sehingga dia lebih hati-hati untuk tidak melakukan penahanan gitu. Itu kira-kira hanya perkiraan saya ya, karena itu menahan apa tidak itu tergantung dari para penyidik gitu. Pentingannya gitu. Bukan tebang pilih ya. Ya, Mas Betul. Tebang pilih atau melindungi? Saya lebih kepada ini rasa keadilan. Ya. Ya rasa keadilan dari keluarga
korban, rasa keadilan dari penasihat hukumnya, dan rasa keadilan masyarakat. Banyak sekali kok yang nanya sama saya pikir juga nanya juga sama Bang Aritonang. Kenapa nggak ditahan? Kenapa ditahan? Kan sama Mas Arianto ya. Kenapa? Ini sebagai bentuk apa? Terganggu rasa keadilan masyarakat. Protes Dan sekarang lah. itu kan alam demokrasi. Jadi orang protes-protes itu boleh-boleh saja ya. Seolah-olah ya pendapat masyarakat seolah-olah Putri itu mendapat perlakuan khusus, seolah-olah penyidik itu memberikan perlindungan kepada Putri atau istri Jenderal Sambo dan sebagainya. Kita tidak tahu dengan pasti, tapi inilah risiko ya, risiko. Mas Herianto bilang tadi soal aturan. Ya. Aturannya ditahan itu tidak ada yang bilang harus, tuh nggak ada. Yang ada adalah dapat. Lah sekarang kalau polisi berusaha untuk profesional dan mandiri, aturannya dapat, bukan harus. Ya. Kemudian ada pertimbangan objektif, ada pertimbangan subjektif dan sebagainya. Itu artinya barangkali ya penyidik merasa bahwa dia itu betul-betul profesional dan sudah mandiri, tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Tapi akibatnya, ini yang kita tahu, masyarakat menganggap polisi tidak adil atau tidak memperhitungkan rasa keadilan masyarakat. Itu aja. Kalau secara hukum, no problem. Mau ditahan, mau tidak, itu terserah dari penyidik saja. Ya. Jadi barangkali masyarakat juga perlu kita beri informasi yang jelas. Dari tadi Mas Haryanto maupun Mas Bekto selalu mengatakan aturan itu bukan satu keharusan, tapi dapat. Dapat. Artinya ada pilihan nih. Iya. Bisa ditahan, bisa tidak ditahan. Kalau boleh Ya. diperjelas aturan yang mana ini Mas? Aturan tentang penahanan yang berlaku Iya, di dalam negara kita ini. di dalam KUHP kan di pasal 21 itu ya. Jadi pasal 21 KUHP ya? KUHP ya. Iya, dalam KUHP. Jadi bunyinya di dalam mengenai keterangan penahanan gitu ya. Penahanan itu unsur subjektifnya itu tadi saya sampaikan ya. Tujuan dari penahanan itu adalah apabila pertimbangannya itu pertimbangan untuk menahan ya itu ya, tidak akan mengulangi perbuatan, tidak melarikan diri dan tidak menyulitkan, kira-kira 3 itu. Dan kemudian unsur objektifnya adalah apabila hukumannya lebih 5 tahun atau lebih, saya nggak begitu paham. Atau pasal-pasal yang khusus. Pasal-pasal khusus. Bisa kurang 5 tahun tapi pasal khusus. Iya. Tapi ini heboh sekali. Ya gitu. Jadi intinya gitu. Dan kemudian karena bunyinya dapat gitu ya, jadi tergantung daripada pertimbangan si penyidik itu sendiri. Tapi dalam seperti tadi sampaikan dalam kasus ini kan ini menjadi perhatian massa yang sangat besar gitu ya. Sehingga publik pun ingin harusnya polisi adil dong, orang yang cuma nyuri mangga aja kemudian ditahan kan gitu kan. Yang kayak gitu kok enggak gitu. Saya juga tidak tahu ini sejauh mana kok kemudian polisi sampai sekarang tidak melakukan penahanan. Tapi saya hanya berandai-andai bahwa itu kemungkinan karena dia tidak perlu menahan karena nggak akan lari dan sebagainya, itu yang dipakai oleh polisi sampai sekarang ini gitu. Bukan hanya polisi yang dianggap tidak adil. Kak Seto saja yang minta supaya Putri dilindungi, itu kan sekarang juga dibully dibully oleh masyarakat. Kenapa Kak Seto yang terkenal itu dia ahli psikologi? Ya, itu kenapa? Ini kalau dikaitkan dengan kesehatan Bu Putri, itu bisa saja. Sekali lagi, saya bukan penyidik, Mas Herianto bukan penyidik. Hanya kan kira-kira kita tuh punya pengetahuan, kita punya pengalaman sekian puluh tahun jadi penyidik dan sebagainya. Saya yakin polisi punya alasan mengapa sementara ini belum ditahan. Ya, meskipun polisi yakin bahwa Putri ini terlibat di dalam kasus pembunuhan ini. Ya, nanti kita lihat di hasilnya di pengadilan. Kan gitu. Ya sayangnya kan sampai sekarang polisi nggak menjelaskan kenapa Ibu Putri itu nggak ditahan. Terpaksa kita yang jawab. Untuk itu karena polisi tidak menjelaskan, terpaksa kita sebagai mantan polisi mencoba menjelaskan pakai kira-kira kan, pakai kira-kira. Karena kita nggak ngerti. Jelas. Baiklah, terima kasih Mas Haryanto, Mas Bekto, para pemirsa. Dari percakapan kita pada sore hari ini, paling tidak ada 2 hal yang bisa kita catat. Yang pertama bahwa pemeriksaan Bu Putri bukan merupakan satu syarat untuk beliau ditetapkan
sebagai tersangka. Penetapan sebagai tersangka adalah karena penyidik sudah punya 2 alat bukti yang cukup dan itu dinyatakan dalam penjelasan ketika pemeriksaan Bu Putri belum bisa selesai tuntas karena alasan sakit. Yang kedua, penahanan Bu Putri walaupun perbuatan yang disangkakan itu sudah memenuhi syarat secara objektif tadi menurut Mas Haryanto dan Mas Bekto sudah bisa ditahan, tapi secara subjektif juga harus dipertimbangkan. Jadi ada 2 alasan pertimbangan melakukan penahanan. Objektif perbuatannya itu harus diatur satu pasal yang memang ancaman hukumannya memenuhi syarat untuk ditahan. Subjektifnya apabila penyidik menganggap bahwa ini mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan sebagainya. Jadi penahanan itu bukan satu keharusan, tetapi dalam pasal 21 KUHP menurut Mas Haryanto tadi dapat ditahan. Jadi ada pertimbangan penyidik. Demikian barangkali Mas Haryanto dan Mas Bekto. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan sore hari ini ada manfaatnya bagi para pemirsa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen, dan share kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa.